صل على محمد. Kita harus yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada kita di akhir kehidupan kita. Allah mampukan lisan dan hati kita untuk melafalkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hidupnya dia melafalkan kalimat la ilaha illallah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati walihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilman wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan 'uyunihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qayyum bil jawali mubdi'an bil mithal walakal hamdu lillahi wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Muhammad Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an wa fi'li wa niyati bihi asqi min kulli da'i wa nuru
عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به وقلبي ومقلتي وهب لي به فهمان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf 133. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsalna, maka mengutus siapa Allah, mengirim siapa Allah, alaihim, atas mereka, atas pengikut-pengikutnya Fir'aun, ala Fir'aun, keluarga besarnya Fir'aun, at-tufan, yaitu angin topan, wal jarad, dan belalang, wal kummal, dan kutu, wad dofadih, dan katak, wad damah, dan darah. Ayatin itu semua bukti ayat-ayatnya Allah, kekuasaan-kekuasaannya Allah, mufassalat, yang sangat jelas. Jadi setelah pengingkaran dari keluarga besarnya Fir'aun, ala Fir'aun, pengikut-pengikutnya Fir'aun, dan termasuk Fir'aun itu sendiri yang tetap tidak mau beriman
kepada Kanjeng Nabi Musa, apa yang Allah kirimkan atas mereka? At-tufan, yaitu angin taufan, angin puting beliung, dikirimkan oleh Allah. Jadi angin taufan ini tidak sama dengan angin taufan yang sekarang. Angin taufan yang ditimpakan kepada pengikut-pengikutnya Fir'aun, keluarga besarnya Fir'aun, antek-anteknya Fir'aun, itu angin taufan milih-milih. Yang dibabat habis adalah pengikut-pengikutnya Fir'aun, rezimnya Fir'aun. Rumahnya diangkat, dibanting-banting. Bukan cuma mengirim taufan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengirim wal jarad, dan mengirim belalang. Dikirim oleh Allah belalang untuk merusak tanaman. Banyak belalang, ribuan belalang datang untuk merusak tanaman-tanaman. Bukan cuma belalang yang memakan dedaunan, merusak bunga-bunga, kembang-kembang. Namun yang Allah kirimkan juga wal kummal. Kummal ini kutu yang merusak urat-urat, serat-serat pohon-pohon. Apa namanya? Kutu itu. Kalau di rumah itu rayapnya, rayap yang kecil itu kumal. Rayap atau hewan yang kecil yang merusak pohon dari serat-serat di dalamnya, jadi kopong, gak ada isinya akhirnya pohon itu. Di luar dirusak dengan belalang, belalang memakan dedaunan-dedaunan. Di dalam juga dirusak oleh yang namanya kumal. Kalau komlu itu kutu rambut. Ini kumal, kutu pohon. Kalau komlu itu kutu rambut yang ada di rambutnya kalian yang jarang mandi, yang jarang keramas. Nanti ada komlu, itu kutu rambut. Ini kumal, kutu pohon yang memakan serat-serat pohon di dalamnya. Akhirnya pohon itu kopong, gak ada isinya, rapuh, menggerogoti dari dalam. Dan juga bukan cuma itu saja yang Allah kirimkan. Bukan hanya topan, bukan hanya belalang, bukan hanya kutu pohon, malaikat waddafatir, juga katak, kodok. Di mana-mana banyak kodok. Buka piring ada kodok. Masuk rumah banyak kodok. Kodok dikirimkan juga oleh Allah. Bukan cuma itu, juga waddamah, juga darah. Air-air berubah menjadi darah. Ada juga kisah tatkala pengikutnya Kanjeng Nabi Musa minum dari air sumber, airnya tetap jernih, bersih, bening. Namun tatkala pengikutnya Fir'aun yang meminum, kemudian berubah menjadi darah. Jadi dikirimkan darah juga oleh Allah. Apa itu semua?
adalah ayat-ayatnya Allah, bukti kekuasaannya Allah, mufassalatin, yang sangat jelas, yang sangat detail, yang sangat rinci. Jadi bukan sekedar dikirimkan angin topan saja, dikirimkan belalang, apa namanya? Kalau dikirim belalang, dikirim ulat, itu apa namanya? Dikirim dikirim kutu, dikirim katak, kodok, dan juga dikirim darah. Air minum berubah jadi darah kalau itu diminum oleh keluarga besarnya Fir'aun. Kemudian apa yang terjadi terhadap pengikut-pengikutnya Fir'aun ini? Fastakbaru, maka mereka tetap menyombongkan diri mereka, tetap sombong mereka. Wakan, dan ada mereka kauman, termasuk dari kaum mujrimin, yang selalu ditetapkan berbuat dosa dan dosa. Inilah, hati-hati. Kalau sudah hatinya tertutup, bukan hanya tertutup, terkunci mati, kemudian disegel, hati-hati. Kita dikelompokkan oleh Allah dalam kelompok yang mujrimin, orang-orang yang selalu ditetapkan berbuat dosa dan dosa, tidak bisa terlepas dari perbuatan dosa dan dosa. Ini namanya sudah menjadi watak, sudah menjadi kebiasaan. Sulit untuk menghilangkan watak yang buruk, sulit. Makanya kalian jangan biasakan untuk melakukan dosa yang kecil, karena dari kecil itulah lama-kelamaan akan menjadi besar. Dari hal yang sedikit itulah lama-lama menjadi bukit. Makanya jangan sampai kita coba-coba, kok enak, dilanjutkan. Iseng-iseng, kok enak, dilanjutkan. Akhirnya jadi terbiasa. Kebiasaan-kebiasaan akhirnya jadi watak. Sulit untuk menghilangkan penyakit yang namanya watak. Kalau watuk gampang, namun kalau watak sudah mendarah daging, jadi sulit untuk dilepaskan, disembuhkan, kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Walamma, dan ketika waqa'ah, menimpakan siapa Allah alaihim, atas mereka pengikut-pengikutnya Fir'aun, keluarga besarnya Fir'aun, apa yang ditimpakan oleh Allah? Ar-rijsu, azab. Apa yang mereka katakan? Qalu, berkata mereka, ya Musa, wahai kanjeng Nabi Musa, ud'u lana, doakan kami, Rabbaka, kepada Tuhan engkau, bima, dengan apa barang, ahida indaka, yang Tuhan engkau janjikan kepada engkau. Jadi tatkala sudah ditimpa azab, ditimpa musibah, kebanyakan orang akan kembali tersadarkan.
kala musibah datang, azab datang, baru mereka datang kembali kepada kanjeng Nabi Musa, minta tolong untuk didoakan. Dasar watak-watak orang mujrimin, kaum mujrimin, watak-watak jiwa Fir'aun. Tatkala susah datang, tatkala berjaya pergi. Ini hati-hati. Ini watak-wataknya Fir'aun ya. Watak-watak pengikutnya Fir'aun. Tatkala butuh datang, tatkala berjaya hilang. Ini watak-watak yang harus kita buang jauh-jauh dari dalam jiwa kita. La in kasafta anna, dan jikalau kasafta, kasaf itu bersih atau menghilang, kasaf. La in kasafta, dan jikalau engkau menghilangkan engkau anna atas kami ar-rijsa, azab itu, lanu'minanna laka, sungguh aku akan beriman laka kepada engkau. Ini janjinya pengikutnya Fir'aun. Wala nursilanna ma'aka bani Israil, wala nursilanna, dan sungguh kami biarkan, kami mempersilahkan pergi ma'aka bersama engkau bani Israil, orang-orang bani Israel yang terjajah, yang dijadikan budak oleh Fir'aun di kerajaan-kerajaannya Fir'aun, yaitu di Mesir. Aku akan biarkan orang Bani Israel bersama engkau pergi dari Mesir ini menuju Palestina. Aku bebaskan engkau, aku merdekakan engkau. Ini janjinya pembesar-pembesarnya Fir'aun. Hei Musa, kalau engkau mendoakan kami kepada Tuhan engkau, dan jikalau diangkat oleh Tuhan engkau, dibersihkan oleh Tuhan engkau atas kami azabnya diangkat oleh Allah. Apa janjinya pembesar-pembesarnya Fir'aun ini? Lanu'minanna laka, berjanji kepada kanjeng Nabi Musa untuk beriman kepadanya. Wala nursilanna ma'aka bani Israil, dan membiarkan pergi bersama kanjeng Nabi Musa, yaitu orang-orang Bani Israel yang terjajah, yang menjadi budak di kerajaannya Fir'aun, mau dibebaskan, mau dimerdekakan oleh pembesar-pembesarnya Fir'aun. Falamma kasafna anhum, maka ketika kasafna, mengangkat siapa Allah, membersihkan siapa Allah, menghilangkan siapa Allah, anhum atas mereka, ar-rijsa, azab musibah yang ditimpakan kepada mereka, ila ajalin hum, kepada ajal, batas waktu mereka, balighuhu, untuk sampai mereka pada batas waktu itu, idza, apa yang terjadi, tiba-tiba hum, mereka yang kutun, mengingkari janji mereka. Inilah watak-watak dari pengikutnya Fir'aun, watak-wataknya Fir'aun, jiwa-jiwanya Fir'aun. Tak kala habis manis, sepah dibuang ya. Jadi cuma abang-abang lambe, cuma pura-pura baik, pura-pura soleh, pura-pura beriman. Setelah diangkat musibahnya oleh Allah, dibebaskan mereka dari azab oleh Allah, apa yang terjadi? Idza hum yanqudun, tiba-tiba mereka mengingkari. Makanya hati-hati, jiwa-jiwa munafik tatkala berjanji kemudian dia ingkar, itu juga bagian dari sifat watak
jiwa-jiwa Fir'aun dan pembesar-pembesarnya Fir'aun. Kemudian apa yang Allah lakukan? Fantaqamna minhum, maka Allah balas mereka dengan cara apa? Fa'awraqnahum, maka ditenggelamkan oleh Allah mereka fil yammi, di dalam lautan, bi annahum, dikarenakan mereka kadzabu bi ayatina, mendustakan mereka bi ayatina, terhadap ayat-ayatnya Allah, mengingkari tentang kekuasaannya Allah, wa kanu anha, dan ada mereka atas ayat-ayatnya Allah ghafilin, enteng mereka, lalai mereka. Makanya jangan lalai, jangan enteng. Kalau disuruh hafalan ya hafalan, karena Al-Quran ini termasuk ayat-ayatnya Allah, termasuk mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Gak boleh ghafilin, gak boleh meremehkan, gak boleh enteng, gak boleh lalai. Kalau lalai, risiko ditanggung penumpangnya. Gak boleh mengingkari kebenaran yang datang, juga termasuk jiwa-jiwanya Fir'aun, jiwa-jiwa pengikut Fir'aun, mendustakan ayat-ayatnya Allah, mukjizat-mukjizatnya Allah didustakan, kebenaran yang datang pada dirinya didustakan, menolak kebenaran, meremehkan, menghinakan orang lain. Itu juga watak dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya Fir'aun. Kalau sudah pemimpinnya buruk, pasti di sekitarnya, orang dekatnya, penasehatnya juga berwatak buruk. Makanya hati-hati, jangan dekat-dekat dengan orang yang berperangai buruk. Inilah yang terjadi. Orang lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhiratnya. Mereka lalai, mereka enteng, diberi waktu, diberi kesempatan, ajal, batas waktu untuk memenuhi janji-janji mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka yang kutuna, mereka ingkar janji. Padahal sudah dikasih waktu, sudah diberi waktu, diberi kesempatan untuk belajar dan belajar, untuk mengaji dan mengaji. Dipanjangkan umurnya sampai umur 50, sampai umur 60. Kenapa tidak digunakan dengan sebaik-baiknya? Ajalin balighu. Kenapa? Sudah diberi batas waktu kehidupan untuk memenuhi janji-janji mereka, untuk sampai pada batas waktu itu. Kenapa tidak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah? Ingat bahwa dunia ini hanya kenikmatan yang fata morgana, kenikmatan yang menipu. Senang punya harta yang banyak, senang. Diberi hadiah, senang. Diberi uang yang banyak oleh perusahaan, senang. Diberi pensiunan, senang. Jangan sampai kesenangan itu melalaikan kita dari akhirat kita. Jangan sampai kita enteng terhadap akhirat kita. Semangat terhadap dunia namun enteng terhadap akhirat. Hati-hati, kita akan dikelompokkan oleh Allah terhadap kaum yang mujrimin, yang ditetapkan, ditakdirkan selalu berbuat dosa dan dosa. Na'udzubillah. Ini semua lambang. Allah kirimkan taufan,
kehidupannya amburadul, semrawut, gak tahu timur, gak tahu barat, gak tahu utara, gak tahu selatan. Taufan melanda dalam kehidupannya, kocar kacir, gak tentu arah, dibingungkan dengan urusan dunianya. Jadi tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Yang dikejar dunia. Padahal dunia itu hanya bayangan yang fata morgana. Semakin kita kejar, semakin menjauh, semakin lari menjauh dari kita. Kalau ingin menaklukkan dunia, tinggal kita menjatuhkan diri kita di atas buminya Allah dengan cara bersujud kepada Allah. Dikirimkan belalang yang akan menggerogoti dari sisi luarnya penyakit-penyakit dohir, darah tinggi, stres. Itu makna dari belalang. Wal kummal, dan juga dikirim virus-virus, kutu-kutu yang menggerogoti dari dalam, menggerogoti hati kita, menggerogoti keimanan kita. Jadi kita akan lemah luar dan dalam, kita akan rapuh lahir dan batin. Itu yang Allah kirimkan bagi orang yang selalu mengingkari ayat-ayatnya Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Dikirimkan wadhafati, kodok ngorek, dum ya, kodok ngorek. Ada yang dum, ada yang ngorek. Itulah kodok. Jiwa-jiwa munafik dikirimkan oleh Allah berupa penyakit hati. Kodok itu hidup di dua tempat, di air hidup, di darat hidup. Waddam juga dikirimkan oleh Allah darah tinggi, kanker darah. Naudzubillah. Itu semua ayat-ayatnya Allah kuasa terhadap kita. Makanya kita, tatkala kita melihat kemungkaran, kita harus menolaknya. Dengan kekuasaan kita harus menolaknya. Dengan lisan kita, minimal kita harus menolaknya dengan hati kita. Ada yang hafal hadisnya? Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi, lam yastati wa bilisanihi, wa lam yastati wa biqalbihi. Dzalika at'aful iman, selemah-lemahnya iman. Gak apa-apa, yang penting kita mendoakan saudara-saudara kita yang terjerumus di lembah kemaksiatan, kita doakan. Saudara-saudara kita yang terjerembab di komunitas yang selalu berghibah, fitnah, kita doakan. Semoga Allah memberi hidayah. Semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka. Doakan, mendoakan sesama muslim, mendoakan sesama orang yang beriman, itulah tanda cinta kita kepada sesama. Doakan. Yang namanya dulur, yang namanya saudara, kita doakan. Itulah bukti cinta kita pada mereka. Minimal dengan cara mendoakan. Kalau kita punya kekuasaan, rubah kemungkaran, kemaksiatan itu dengan kekuasaan kita. Seperti siapa? Bu Risma menutup doli di Surabaya. Itu karena kekuasaannya. Gak punya kekuasaan, namun lesannya didengar oleh orang. Rubahlah kemaksiatan, kemungkaran itu dengan lesannya. Jadi mubaligh misalkan, jadi kiai yang disegani misalkan.
jadi sesepuh yang disepuhkan, misalkan rubah kemungkaran, kemaksiatan yang ada di sekitarnya, rubah dengan lesannya. Namun kalau kita bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan kiai, kita rubah, kita ingkar dulu dalam hati kita, kemudian kita rubah dengan cara kita mendoakan saudara-saudara kita. Itu bukti cinta kita kepada sesama muslim, kepada sesama orang yang beriman. Minta kepada Allah, karena kita tidak tahu akhir cerita kehidupan kita. Kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beriman ataukah dalam keadaan kafir, kita tidak tahu. Namun kita punya keyakinan, kita punya dhon, kita harus husnudzon, kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita di akhir kehidupan kita. Allah mampukan lesan dan hati kita untuk melafalkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hidupnya dia melafalkan kalimat la ilaha illallah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah, orang tua kita, kakek nenek kita, mbah buyut kita, anak cucu kita, semua diberi kekuatan oleh Allah di akhir kalam mereka, di akhir kehidupan mereka, diberi kekuatan oleh Allah bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khotimah, diampuni, dimaghfirah semua dosa-dosa, dan kelak di yaumil qiyamah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.